Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu mahal di pembukaan Gambit Menteri di variasi 3 kuda. Nah tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Di pembahasan kali ini yaitu adalah ilmu catur di pembukaan Gambit Menteri variasi 3 kuda. Dan saya ambil dari pertandingan antara Arjun Erigesi memegang bidak putih melawan Peter Prohaska memegang bidak hitam. Dan Arjun Erigesi mengalami pembukaan C4, pembukaan Inggris E6, kuda ke F3, D5, D4, Gambit Menteri. Kuda ke F6, kuda F3 dan di variasi 3 kuda. Gajah E7 mempersiapkan rokade, C kali D5, E kali D5, gajah ke F4. Dan jelas teman-teman langsung memantau pion C7 dan nantinya bisa dibantu oleh kuda. Kuda ke H5 menyerang juga gajah, gajah ke D2, rokade, E3, dan jelas teman-teman mensupport pion ke depan dan sekaligus mengaktifkan gajah terang putih. Kuda F6 berlanjut, gajah D3 tetap sama memantau pion H7. Kuda B ke D7 mempersiapkan pion maju ke C5, menteri ke C2 dan jelas langsung memantau pion H7. C6 dan jelas teman-teman melindungi pion ke depan. Berlanjut G4 mencoba mengalihkan kuda teman-teman. Dan pion ini adalah pion yang beracun. Dan apabila diterima dengan kuda pukul pion, maka gajah pukul pion H7 tempo skak, raja H8 dan beteng G1 menyerang kuda. Kuda G ke F6 menyerang gajah, gajah F5. Nah lihat teman-teman, di bawah seperti ini udah jelas dong. Keunggulan perkembangan perwira ada di tangan putih. Dan Arjun Erigesi nantinya langsung bisa rokade sayap menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda ke E4. Berlanjut H4 mendobrak di sayap raja, beteng E8, G5, dan jelas langsung mengawal petak penting F6, F5, mensupport kuda ke depan dan dijawab oleh Arjun Erigesi en pasan. Berlanjut kuda D pukul pion F6 juga mensupport kuda. Kuda G5 menyerang juga pion H7, H6 dimainkan menyerang juga kuda, dan kuda pukul kuda. Pion pukul kuda. Nah teman-teman, sebelumnya di seperti ini apabila langsung dijawab dengan pion pukul kuda, maka kuda pukul kuda tempo skak. Pion pukul pion, maka pion pukul pion. Nah lihat teman-teman, jalur pertahanan Raja Hitam sudah terbuka lebar. Pion pukul pion, maka gajah H7 tempo skak, raja F8, menteri G6 ancamannya skakmat ke depan. Gajah ke D6 membuka ruang buat raja, maka menteri G8 tempo skak. Raja E7, menteri G7 tempo skak, raja ke E6 dan beteng H6 tempo skak. Menteri F6 menutup, ini adalah langkah wajib, maka beteng pukul menteri. Ini adalah skakmat teman-teman. Nah oke, maka dari itu kita kembali.
Nah teman-teman, di langkah aslinya memang langkah wajib pion pul kuda menyerang gajah. Berlanjut kuda pul pion, kuda pul kuda, gajah pul kuda, gajah ke E6. Dan beteng G1 tetap sama teman-teman, menyerang raja. Gajah F6, mensupport juga pion ke depan, rokade, menteri E7. Nah teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini apabila langsung dijawab dengan gajah pul pion yang gratis, maka gajah ke H7 tempo skak. Raja ke H8, maka di sini adalah langkah brilian dengan beteng pul pion. Dan apabila diterima raja pul beteng, menteri G6 tempo skak. Raja H8, maka D5. Dan jelas teman-teman, ancamannya skak mat lagi. Nah oke, maka dari itu kita kembali teman-teman di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini menteri E7. Berlanjut gajah ke G6, menyerang juga beteng, beteng ED8. Gajah C3, dan jelas mensupport pion ke depan dan sekaligus membantu menyerang di sayap raja. A5, mendobrak. Gajah F5, menawarkan pertukaran gajah. Diterima gajah pul pion dan beteng G6, menyerang juga pion dan sekaligus gajah dan persiapan penumpukan beteng. Dan hitam juga sudah krisis waktu teman-teman. Beteng F8 dimainkan. Nah sebelumnya di pos seperti ini A4 adalah sebuah pilihan. Apabila berlanjut beteng DG1, maka gajah B3 menyerang menteri. Menteri D3 dan raja F8. Nah di pos seperti ini mungkin bangunan masih seimbang. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Di langkah aslinya ini beteng F8 dan ini adalah langkah yang salah. Dan dimanfaatkan langsung oleh Arjuna Irigasi dengan beteng DG1. Persiapan menyerang juga pion. Raja H8, E4 langsung dimainkan, persiapan pendobrakan. Beteng F7, berlanjut menteri D2, menyerang juga pion. Menteri F8, D5, menawarkan pertukaran gajah. Pion C kali D5. Nah teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini apabila dijawab dengan gajah pul gajah, maka menteri pul gajah. Dan jelas teman-teman, persiapan menyerang pion. Menteri G8 misalkan, dan beteng pul pion H6 tempo skak. Menteri H7, beteng pul menteri tempo skak. Raja G8, beteng G pukul pion G7 tempo skak. Beteng pul beteng dan menteri pul beteng skak mat teman-teman. Nah maka dari itu kita kembali lagi teman-teman di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan pion pul pion dan berlanjut E5 mengancam gajah. Dan gajah pukul pion H4, E6 menyerang beteng, beteng F6 menawarkan pertukaran beteng. Nah teman-teman, sebelumnya apabila diterima dengan beteng pul gajah, dan percaya atau tidak, setelah menteri pukul pion tempo skak, raja G8 dan beteng pul pion, menteri pukul beteng, menteri pukul menteri skak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali. Nah setelah beteng ke F8, barulah E7 menyerang menteri. Menteri pukul pion E7 dan langkah brilian yang terakhir yaitu adalah menteri pukul pion tempo skak. Berlanjut pion pukul menteri, beteng pukul pion H6 skak
Ini adalah langkah wajib. Menteri menutup. Dikarenakan beteng sedang dipimpin oleh gajah. Dan beteng full menteri. Skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.